saja dan jangan lupa selalu mematuhi aturan pemerintah terkait protokol kesehatan. Kita jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi gerak yang kelima, yaitu gerak pada benda. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk gerak. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita cooling down dulu. Setelah kita berkutat dengan angka-angka, minggu depan kita ganti ke materi biologi, yaitu pencernaan pada manusia. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingin menyampaikan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama adalah anak-anak mohon untuk setiap materi, baik IPA maupun yang lain, jangan lupa saya ingatkan untuk dicatat. Dicatat di buku, bukunya ada 13, masing-masing satu buku. Mulai dari pertemuan pertama, gerak 1, gerak 2, gerak 3, gerak 4, dan hari ini gerak yang kelima. Untuk kemudian dimintakan tanda tangan ke wali kelas setiap akhir bulan. Karena di sini atau hari ini kita sudah masuk di bulan September, berarti tugas kalian mulai gerak 1 sampai hari ini gerak kelima, mohon untuk segera dicatat. Nanti setiap akhir bulan atau sekarang waktunya kalian memintakan tanda tangan ke wali kelas kalian masing-masing. Ketemu wali kelas, dimintakan tanda tangan, kemudian langsung pulang, jangan ditumpuk di sekolah. Anak-anak yang nanti sampai misalkan nanti kita sudah masuk dan tetap belum mengumpulkan catatan, akan tetap diminta oleh gurunya masing-masing. Yang kedua, anak-anak yang tugasnya belum, evaluasinya belum dikerjakan, mohon dengan sangat untuk segera diselesaikan evaluasinya. Karena kita tidak ada ulangan harian secara langsung, maka evaluasi itulah yang nanti akan menjadi nilai harian kalian. Karena saya ingatkan, nanti di akhir bulan September kita sudah ujian tengah semester atau mid semester. Oleh karena itu mohon sekali lagi, anak-anak yang belum mengerjakan tugas ataupun belum mencatat, mohon dilihat lagi video-videonya, pembelajaran dari awal sampai terakhir, dan segera diselesaikan tugasnya atau evaluasinya. Anak-anakku semuanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang gerak yang terakhir. Oleh karena itu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga nanti yang kalian pelajari dengan mudah kalian terima dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, untuk lebih mudahnya kalian mempelajari gerak yang kelima, yaitu gerak lurus, gerak yang lintasannya lurus. Marilah kita ikuti video pembelajaran berikut. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya kalian di rumah? Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar tentang gerak pada benda, yaitu gerak bagian ke
Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang gerak lurus. Masih ingatkah kalian? Kemarin sebelumnya kita belajar gerak nyata, gerak semu. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai gerak berdasarkan lintasannya, yaitu tentang gerak lurus. Anak-anakku semuanya, gerak lurus atau saya singkat dengan GL, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Adapun macamnya ada dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB. Hari ini kita belajar kosakata baru lagi, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu gerak lurus beraturan? Yaitu gerak lurus yang kecepatan geraknya tidak berubah atau konstan, sehingga percepatannya sama dengan 0. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak lurus yang kecepatan geraknya berubah-ubah tetapi secara beraturan. Artinya kecepatannya bisa meningkat atau dipercepat, atau kecepatannya bisa menurun atau diperlambat. Anak-anakku semuanya, saya harapkan kalian tidak bingung dengan istilah ini. Sebagai gambaran awal, gerak lurus beraturan itu seperti kalian naik motor, kecepatannya terus 40 km per jam, tidak pernah berubah. Itu namanya gerak lurus beraturan. Sebagai gambaran awalnya seperti itu. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, seperti kalian dari posisi berhenti, kemudian tiba-tiba motornya kalian gas, itu dipercepat. Atau ketika kalian mendekati lampu merah, motor kalian yang semula melaju dengan cepat, kalian perlambat. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Lebih jelas ya? Untuk yang berikutnya kita pelajari satu persatu tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu gerak lurus yang kecepatannya tidak berubah atau konstan. Dengan kata lain, percepatannya itu 0. Artinya dari waktu ke waktu terus saja 40 km per jam. Detik pertama, detik kedua juga sama 40 km per jam misalnya, seperti itu. Maka itulah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Contohnya gerak mobil di jalan tol yang speedometernya menunjukkan angka yang tetap, misalkan tetap di angka 40 km per jam dari waktu ke waktu. Itu namanya GLB. Anak-anakku semuanya, untuk GLB berlaku persamaan S sama dengan V kali T. Coba kalian ingat pada pertemuan kita sebelumnya, kita belajar kecepatan dan kelajuan. Masih ingat ya? Kemarin untuk kecepatan, jarak. Untuk kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Untuk kelajuan, jarak dibagi waktu. Adapun simbolnya sama. Kecepatan V, jarak S,
waktunya T ya. Tetapi untuk GLBB ini karena nanti secara khusus kita akan belajar juga ada arahnya atau vektor, ada merupakan besaran vektor, maka yang kita gunakan adalah perpindahan, bukan jarak. Ya, sekali lagi satuan-satuannya meter per sekon untuk kecepatan, meter untuk perpindahan, sekon untuk waktu. Masih ingat ya? Ini juga berlaku untuk gerak lurus beraturan. Nah, untuk lebih mudahnya, coba perhatikan ilustrasi gerak lurus beraturan berikut. Nah, dari gambar ini kalian bisa tahu bahwa mula-mula bola ini menggelinding dari detik ke 0, atau pada detik ke 0 dia masih diam. Pada detik ke 1 jaraknya sekian, detik kedua jaraknya sekian, detik ketiga jaraknya sekian. Perhatikan gambarnya ya. Detik keempat jaraknya sekian. Artinya jarak yang ditempuh oleh bola tersebut, oleh benda tersebut sama untuk selang waktu yang sama. Misalkan yang lebih mudah, detik ke 1 meter, detik kedua 2 meter, detik ketiga 3 meter, detik keempat 4 meter misalnya. Itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, atau kita juga bisa lihat dari tabel ini juga sama tentang gerak lurus beraturan. Kalian perhatikan detik pertama waktunya 1, jaraknya 2 meter. Detik kedua waktunya 2. Detik kedua jaraknya 4. Detik ketiga jaraknya 6. Detik keempat jaraknya 8. Artinya terjadi jarak yang konstan. Kamu lihat pada tabel sebelah kanan perubahan jaraknya yaitu 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter setiap waktu. Setiap 1 detik jaraknya 2 meter. 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 Makanya disebut kecepatannya 2 meter per sekon. 2 meter per sekon itu artinya setiap sekon, setiap detik menempuh jarak 2 meter. Sekali lagi, 2 meter per sekon artinya setiap detik menempuh jarak 2 meter. Karena jaraknya selalu sama, 2 meter, 2 meter, 2 meter, itulah yang disebut gerak lurus beraturan. Perhatikan bahwa perubahan jaraknya adalah konstan atau tetap 2, 2, 2, 2. Oke ya. Untuk berikutnya, gerak lurus beraturan sebenarnya tadi untuk contohnya banyak. Saya tadi sudah memberikan contoh, misalkan kalian naik motor di jalan raya dengan kecepatan 40 km per jam. Tetapi untuk lebih memudahkan dalam mempelajarinya, untuk yang sederhana ada alat yang namanya ticker timer atau pengetuk. Jadi nanti ini alatnya ini ya. Kalau kertasnya bergerak ke arah sini, ke arah bawah sini, maka dia akan terketuk tik 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 itu. Nah, dengan ketukan yang sama. Itu namanya ticker timer. Atau kalian juga bisa mempelajari GLB itu dari tetesan-tetesan oli yang ada di jalan raya. Kalau dalam praktikum ya kita buat sendiri. Misalkan kita bawa mobil-mobilan, terus kita beri muatan air misalkan atau oli, kemudian mobil-mobilnya kita jalankan, maka tetesan-tetesan olinya itu akan menunjukkan pola-pola tertentu. Nah, seperti ini.
pola tetesan oli untuk gerak lurus beraturan. Ya, perhatikan di awal, akhir, jarak dari awal sampai ke akhir, titik-titiknya tetesannya sama, plek, 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 atau tik, 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 tik. Nah, itu menunjukkan kalau mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang sama, karena tetesannya sama. Kalau menggunakan ticker timer juga sama, awalnya di sini, akhirnya di sini. Jadi jalannya ke arah sana frekuensinya. Tek, 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 dengan pola yang sama. Jadi dalam waktu tertentu jarak yang ditempuh itu sama. Itulah yang disebut gerak lurus beraturan. Anak-anakku semuanya, untuk gerak lurus beraturan, kalau dari tabel-tabel tadi kita ini ya, misalkan dari tabel-tabel sini kita buat grafiknya, itu bisa. Grafiknya bisa macam-macam. Paling tidak grafiknya ada 3. Tapi tidak akan saya bahas lebih lanjut. Hanya saya sampaikan secara sekilas, terdapat 3 jenis grafik untuk gerak lurus beraturan, yaitu satu grafik antara jarak terhadap waktu, ini jarak, ini waktu. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, ini kecepatan, ini waktu. Yang ketiga grafik percepatan terhadap waktu, ini percepatan, ini waktu. Kalau kita baca sekilas, untuk grafik yang pertama, yang A, garis lurus ini menunjukkan jarak benda sama. Ini ya, garis lurus ini menunjukkan jarak bendanya sama atau tidak berubah dalam selang waktu tertentu. Misalkan 1 detik juga sekian, 2 detik juga sekian, sama terus. Atau bisa dikatakan bendanya disebut diam. Untuk grafik yang kedua, ini menunjukkan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah ini, dari posisi diam kemudian bergerak ya, menempuh jarak tertentu, jaraknya ke sini, waktunya ke sini, akhirnya dipolakan menjadi grafik seperti ini. Nah, untuk yang gambar yang ketiga, ini menunjukkan hal yang sama dengan grafik B. Yang ini sebenarnya grafik C ini sama dengan grafik B, tetapi di sini istilahnya motornya ada 2. Motornya ada 2. Ya, jadi di sini menunjukkan adanya perbedaan kecepatan antara 2 motor tersebut. Coba menurut kalian mana yang lebih cepat? Apakah motor yang berwarna atau grafik yang berwarna merah atau yang berwarna biru? Apa jawabannya? Motor yang berwarna atau grafik yang berwarna merah. Mengapa merah? Karena jaraknya dia semakin jauh sini ya, misalkan, tapi dia hanya butuh waktu sedikit di sini. Jaraknya di sini dia hanya butuh waktu sedikit. Jaraknya di sini dia hanya butuh waktu sedikit. Beda dengan yang ini, jaraknya segini tapi dia juga butuh waktu yang banyak. Berarti betul jawaban kalian, untuk grafik yang berwarna merah itu lebih cepat dibandingkan grafik yang berwarna biru. Misalkan lagi untuk grafik yang kedua, kecepatan terhadap waktu, ini menunjukkan kecepatan yang konstan sepanjang waktu. Ini kecepatannya konstan sepanjang waktu. Misalkan seperti tadi ya, 1 detik kecepatannya sekian, 2 detik kecepatannya sekian, 3 detik kecepatannya sekian, sama terus. Nah, luas daerah yang diasir ini menunjukkan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sedangkan grafik yang ketiga, mohon maaf, nah ini grafik yang ketiga, percepatan terhadap waktu. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa karena kecepatannya konstan, maka tidak ada percepatan. Percepatan itu bagaimana toh? Misalkan gini, kalian naik motor 40 km per jam, ya, terus saja seperti itu selama 5 menit misalkan, itu namanya GLB,
gerak lurus beraturan. Tapi kalau kalian naik motor dengan kecepatan 40, tiba-tiba kalian tambahi menjadi 60, kemudian kalian tambah menjadi 60, 70, 80, 90, 100 km per jam, itu berarti percepatannya bertambah. Itu ya. Kalau seperti ini ndak. Berarti terus selama selang waktu tertentu percepatannya 0 atau tidak bertambah. 40 ya 40 terus gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan, yaitu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, gerak lurus yaitu gerak lurus yang kecepatan geraknya berubah. Barusan saya berikan contoh, misalkan semula 40 ya, semula 40 km per jam, kemudian kalian tambah menjadi 60, tambah lagi menjadi 100 km per jam. Itu namanya dipercepat. Ya, contohnya kendaraan yang digas, kalian tambah kecepatannya, itu namanya dipercepat. Bersepeda menuruni gunung, sampean dari atas gunung naik sepeda turun, semakin ke bawah semakin kencang, itu namanya dipercepat. Nah, untuk GLBB yang diperlambat atau contoh sebaliknya ya, yaitu kendaraan yang direm. Jadi semakin mendekati lampu merah, kecepatan motor kalian yang semula 100, kalian rem sedikit sampai berhenti. Itu namanya GLBB diperlambat. Atau contohnya lagi, kalian bersepeda menaiki bidang miring atau bersepeda naik gunung. Semula kenceng, semakin naik semakin pelan. Itu namanya GLBB diperlambat. Nah, untuk rumusnya cukup banyak anak-anak, tetapi tidak usah khawatir. Yang jelas kalian sesuaikan dengan kebutuhannya. Yang penting kalian tahu bahwa S itu jarak, V0 itu kecepatan awal, bacanya V0 ya, bukan VO. Kemudian V atau VT itu kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu sekarang. Kalau kecepatan awal itu mula-mula. T itu waktu, A itu percepatan. Lah nanti yang kalian butuhkan dari keempat persamaan ini mana? Tergantung soalnya atau tergantung kebutuhannya. Saya lanjutkan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, ilustrasinya seperti ini. Kalau tadi sama terus, kalau ini ndak. Seperti contoh saya di awal, ini detik semula mobilnya diam 0, detik ke 0, pada detik ke 1 menjadi 10, pada detik kedua menjadi 30, pada detik ketiga menjadi 60 jaraknya. Ini berarti dipercepat. Seperti kalian tadi saya berikan contoh, semula kecepatannya 40 km per jam menjadi 60 menjadi 100 km per jam. Untuk yang diperlambat juga demikian. Semula pada detik ke 0 ya, pada detik ke 0 misalkan menempuh jarak 0, pada detik ke 1 menempuh jarak 30 meter ini ya, mestinya 30 meter, tapi detik kedua jaraknya hanya 50 meter, terus detik ketiga 60 meter. Artinya dari polanya bisa kalian tahu bahwa mobilnya ini semakin lambat. Anak-anak bisa kalian baca, untuk yang dipercepat berarti dalam selang waktu yang sama jarak tempuhnya semakin lama semakin besar. Sedangkan yang diperlambat dalam selang waktu yang sama jarak tempuhnya semakin lama semakin kecil ya. Saya harapkan kalian tidak bingung. Atau bisa juga kalian pelajari dari tabel seperti ini ya. Ini juga hampir sama, gerak lurus atau tabel gerak lurus berubah beraturan. Nanti bisa kalian pahami lebih lanjut dari jarak-jaraknya ini. Nah, bisa kalian tahu ini termasuk dipercepat atau diperlambat. Oke, untuk alatnya sama, pakai ticker timer atau juga pakai tetesan oli. Tetapi yang sedikit berbeda yaitu pada hasil akhirnya atau pada cara bacanya. Coba kalian baca. Pada gerak lurus berubah beraturan,
pola tetesan olinya seperti ini, awalnya, akhirnya. Sedangkan pada ticker timer awalnya di sini, akhirnya di sini. Coba kalian perhatikan, ini sebenarnya sama, tapi kalau dibaca sekilas seolah-olah berbeda. Coba kalian lihat, yang dipercepat awalnya di sini, akhirnya di sini, gitu. Untuk yang dipercepat, untuk ticker timer, awalnya di sini, akhirnya di sini. Ini sebenarnya sama. Jadi titik-titiknya semakin dari awal ke akhir semakin renggang. Yang di sini juga sama. Titik-titiknya dari awal ke akhir semakin renggang. Oke? Untuk yang diperlambat juga demikian. Untuk yang tetesan oli, kalau jaraknya semakin rapat, berarti mobilnya semakin pelan, gitu ya. Tetesan oli jaraknya semakin rapat, ini tetesannya semakin rapat, berarti mobilnya semakin pelan. Kalau yang tadi tetesannya semakin renggang, berarti mobilnya semakin cepat. Untuk ticker timer sebenarnya juga kesannya seolah-olah berbeda, coba ya. Tapi sebenarnya sama. Kalau yang penting kalian tahu awalnya sini, awalnya di sini, loh kan sama. Hanya dibalik saja. Jadi jalannya ini yang dibalik ya. Tapi sebenarnya kalian perhatikan sama apa enggak? Nah, coba kalian simpulkan sendiri. Kalau menurut kalian polanya sama enggak? Awalnya di sini, akhirnya di sini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Sama apa enggak? Nah, dipikir lagi ya. Untuk diperlambat juga demikian. Tetesannya semula di sini, jaraknya pertama renggang, semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat. Berarti ini mobilnya semakin pelan. Lah untuk ticker timer juga sama. Awalnya soalnya di sini. Ini hanya yang membedakan adalah di mana penentuan awal dan akhirnya saja. Ya. Saya harapkan tidak bingung, tolong dibaca dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk yang terakhir anak-anakku, untuk gerak lurus berubah beraturan juga terdapat 3 jenis grafik ini ya. Seperti tadi ada 3 jenis grafik, jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Anak-anak tidak usah bingung misalkan ini. Nah, yang di sini kan berarti pertama motornya diam. Tiba-tiba dia cepat. Ya. 0 pada detik ke 0 dia diam. Pada detik ke 1 tiba-tiba sudah menempuh jarak 10 meter lah itu. Berarti dia kecepatannya berapa? Silakan dihitung. Nah, kalau grafik yang kedua, motornya berjalan. Ini dari sini mulainya. Motornya berjalan. Akhirnya dia pelan dia terakhir berhenti. Kalau ini dari berhenti bergerak. Kalau ini dari bergerak menjadi berhenti. Kalau yang ketiga ini ya, seperti contoh saya tadi, dia sudah berjalan dengan kecepatan 40 km per jam ini misalkan. Kemudian ditambah menjadi 100 km per jam. Jadi sebenarnya grafik ini sama, cuma ini dari berhenti, ini dari berjalan kecepatannya ditambah. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalian cukup belajar lebih sungguh-sungguh atau dibaca berulang-ulang. Saya yakin anak-anak tidak ada yang merasa kesulitan. Tapi kalau tetap merasa kesulitan, bisa menghubungi nomor saya seperti yang berjalan di layar. Nah, anak-anakku semuanya, untuk yang terakhir, untuk evaluasinya, ini sudah evaluasi gerak yang kelima atau gerak yang terakhir. Untuk pertemuan berikutnya kita kembali ke biologi lagi, biar agak pendinginan ya. Yaitu kita minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Kalau 5 pertemuan ini kita lebih banyak berkutat dengan angka-angka, maka berikutnya kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak jangan lupa apa yang tadi saya sampaikan dicatat, evaluasinya dikerjakan,
dan nanti catatannya dimintakan tanda tangan ke wali kelasnya masing-masing setiap akhir pekan, gitu ya. Nah, ini linknya, tolong semuanya mengerjakan melalui link ini. Kalau di link belum ada, tidak ada kata yang lain, berarti belum mengerjakan. Kalau di link tidak ada, berarti belum mengerjakan. Itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada kesulitan dan kalian semuanya diberikan kemudahan dalam mempelajari evaluasi gerak yang kelima ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.